Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Kazria, saya dari program studi manajemen pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang nilai, norma, dan sanksi etik dari buku Etika Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Rukiyati, Dr. L. Andriani Purwastuti, dan Dr. Hatiat Moko, dan diterbitkan oleh Andi. Selamat menyaksikan. A. Pengertian nilai etik. Etika terkait dengan nilai etik. Cabang filsafat yang membahas nilai disebut aksiologi. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang membedakan nilai etik atau moral dan nilai estetika. Nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak sangat sulit untuk dijelaskan. Nilai secara umum sering diartikan dengan keberhargaan atau mutu atau kualitas. Bernilai berarti membandingkan sesuatu fakta dengan acuan yang dipakai untuk menilai. Oleh karena itu, kemampuan menilainya manusia sering disebut dengan homo mensura. Kompetensi menilai manusia ini secara khusus dikaitkan dengan susunan kodratnya yang bersifat rohani, yang kemampuan akalnya, perasaannya, dan kehendaknya. Kejujuran merupakan nilai etik, tetapi kejujuran tidak akan berarti jika tidak dikaitkan dengan nilai ekonomis. Misalnya, seorang pedagang ketika menjual barang dengan cara menipu pembelinya, maka perbuatan ini dinilai tidak jujur dan tidak bermoral. Burton, 2007, mengatakan terdapat 4 ciri nilai etik, yaitu yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab, 2 berkaitan dengan hati nurani, 3 mewajibkan, 4 bersifat formal. B. Hubungan nilai etik dan norma etik. Nilai etik bersifat konsepsi atau abstrak sehingga dijabarkan dalam norma etik. Norma dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan kata asalnya, yaitu dari bahasa Latin. Norma berarti converter square, siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dibuatnya sungguh-sungguh lurus. Dalam pengertian ini, maka norma berarti aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Terdapat banyak sekali norma, seperti norma benda dan norma untuk perbuatan manusia. Norma benda terkait dengan norma-norma teknis yang dipakai sebagai tolak ukur atau kelaikan sebuah barang. Misalnya kelaikan pesawat agar dapat terbang dan kelaikan kapal untuk dapat melaut. Norma yang terkait dengan perbuatan manusia itu juga banyak macamnya, misalnya seperti norma-norma terkait dengan perbuatan umum dan aspek khusus perbuatan manusia. Contoh, norma dalam bahasa merupakan patokan atau tolak ukur penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Dalam berbicara atau menulis, kita menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Norma etik dapat dinyatakan dalam bentuk positif berupa perintah, misalnya manusia harus menghargai kehidupannya atau manusia harus mengatakan yang benar. Selain itu dapat juga dinyatakan dalam kalimat negatif, misalnya dilarang membunuh atau dilarang berbohong. C. Sanksi etik. Perbuatan yang melanggar dari norma akan mendapat sanksi. Sanksi merupakan akibat yang diterima karena telah melanggar sesuatu norma. Sanksi yang diterima sangat ditentukan oleh berat atau tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi menjadi penting untuk adanya tertib sosial. D. Hubungan norma-norma etik, etiket, dan hukum. Norma etik, etiket, dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Norma etik menjadi acuan dari etiket dan hukum. Keterkaitan antara norma etik dan etiket dapat dijelaskan sebagai berikut. Etiket merupakan aturan baik dan buruk yang terkait dengan sopan santun pergaulan. Di dalam pergaulan dalam masyarakat terdapat banyak aturan tentang yang dibolehkan dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Aturan-aturan atau etiket ini dilaksanakan secara terus-menerus, maka menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan ini jika dilaksanakan secara turun-temurun akan menjadi adat istiadat.
Hubungan etika dan agama. Moral dan agama saling berkaitan, sebab ajaran agama juga syarat dengan ajaran moral. Contohnya dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. F. Etika dan orang tak beragama. Moralitas tidak hanya monopoli orang beragama. Di dunia ini ada yang mengakui keberadaan Tuhan dan menganut ajaran agama yang diyakininya. Ada pula orang yang mengakui keberadaan Tuhan tetapi tidak menganut salah satu agama. Ada pula orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan tentu saja tidak mengakui salah satu agama atau ateis. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts.